Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kelas 7 apa ini? 7, absen dulu. Atas nama Abian Labib Fawazi, Dir Afati Mahardika Ramadhani, Dir Ahmad Juna Muzaki, Ahmad Kevin Suharto, Dir Ahmad Khairul Febrianto, Dava Faisal Abid, Hanan Yasir Khaironi, Dir Irsyad Maulana Altof, Dir Jindan Al-Atos, Muhammad Alif Nur Ilham, Muhammad Barik Fi Umrina, Muhammad Fikri Zamani. Sakit? Sakit atau hadir? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit semoga lekas sembuh, bisa berangkat lagi, amin ya rabbal alamin. Kemudian Jafar Suprayoga, Muhammad Jofi Hafid Abdullah, Muhammad Lukman Jailani, Muhammad Lutfi Al-Mudzakir, Muhammad Saiful Rifki Fadillah, Muhammad Zain Solah Sidki, Muhammad Arfan Kurniawan, Muhammad Auladi Mahfud, Muhammad Ali Ridho, Najwan Hafid Bakhtiar, hadir. Nizar Muhammad Al-Faris, Saidan Bushrolana. Ya, alhamdulillah. Yang tidak berangkat hanya satu. Pada hari ini pelajaran kita yaitu pelajarannya apa? Ya, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa tadi pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, nanti saya akan tunjukkan PowerPoint materi kita pada hari ini. Baik, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sholat dan problematiknya. Ya, sholat. Ada yang tahu apa itu sholat? Coba yang tahu tunjuk jari. Ada yang tahu? Kamu tahu?
Ya enggak apa-apa, jawab saja. Tahu tidak? Apa itu sholat? Gimana? Ibadah dalam agama Islam. Ya enggak apa-apa. Yang lain? Yang lain, bagus sudah menjawab ya. Sudah berani menjawab, itu termasuk melatih mental, melatih keberanian juga. Ya. Entah itu jawabannya benar atau salah. Ada lagi, apa itu sholat? Ya, ibadah yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim. Ya, yang lain? Yang lain? Nah, baik, nanti saya akan terangkan apa itu sholat. Ya, saya terangkan apa itu sholat. Sholat secara etimologi atau secara bahasa ya, itu artinya ad-du'a. Ya, ad-du'a. Jadi semua perkara doa itu berarti dinamakan sholat secara etimologi. Tadi apa secara apa? Secara etimologi atau secara bahasa. Nah, secara istilah yaitu af'alun wa aqwalun muftatahun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara itu makhsusatin, yaitu serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi sholat secara istilah tadi serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Ya, dimulai dari takbir ya, Allahu Akbar sampai dengan salam assalamualaikum warahmatullah. Ya, dengan syarat-syarat tertentu seperti ya dengan menjalankan sebelum sholat itu wudhu dahulu ya, kemudian menghadap kiblat, suci dari hadas. Kemudian setelah sholat pun tetap ada rukun dan syaratnya agar sholat tersebut sah. Ya. Kemudian sholat itu sendiri merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Berarti sholat sendiri itu merupakan rukun Islam yang setelah syahadat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga diantaranya mendirikan sholat. Dan berikutnya yaitu ada dasar hukum sholat. Ya, kewajiban sholat itu disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali. Ya, termasuk surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ini ngomong-ngomong sudah pada sholat belum? Sholat apa? Sholat subuh. Terus sholat duha? Ya, alhamdulillah. Ya, apalagi santri itu harus sholat, tidak boleh ditinggalkan. 5 waktu ya. Ya. Berikutnya yaitu dasar hukum sholat. Ini ya, dasar hukum sholat. Rasulullah menegaskan kewajiban sholat secara tegas dalam banyak hadis. Di antaranya ini ya, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi bahwasanya al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami umat Islam dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan maka ia telah kafir. Ini ya. Dalam arti meninggalnya itu secara juhud. Artinya menganggap bahwa sholat tersebut itu tidak penting. Itu yang menjadi masalahnya.
Kalau meninggalkan sholat karena ketiduran itu tidak masalah, dalam arti tetap nanti kita setelah bangun tidur sholat, bukan meninggalkan ya. Yang dimaksud dengan barang siapa meninggalkan maka ia telah kafir itu berarti mereka menganggap sholat itu tidak penting sehingga meninggalkannya ya. Kemudian dimensi normatif dan histori sholat. Di antaranya dimensi normatif sholat itu meliputi segala hal yang bersumber dari wahyu dan bersifat tetap. Ya, seperti waktu sholat 5 waktu, ya, jumlah rakaat tiap sholat, syarat dan rukun yang tidak berubah. Aspek normatif ini merupakan bagian dari ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu adalah ibadah yang murni, yang tidak boleh diubah secara logika manusia, melainkan harus mengikuti ketentuan syariat. Jumlah rakaat yang kita kerjakan sehari semalam, khususnya sholat fardu ada berapa? Ada 17. Coba kita hitung. Zuhur berapa? 4. Asar? Maghrib? Isya? Subuh? Jumlahnya 17. Baik, saya lanjutkan hikmah dan tujuan sholat. Ya, Al-Quran memberikan penegasan mendalam tentang fungsi moral sholat. Ya, Utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Coba baca bareng-bareng Utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini termasuk hikmah dan tujuan salat agar apa? Ya, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dengan salatlah kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga hati kita akan lebih tenang ya, tidak adanya kriminal ya, tapi memang harus benar-benar menjalankan sholat yang sesuai dengan syariat, bukan karena sholatnya karena manusia, itu berarti munafik. Ada orang misalkan ya sholat keramaian itu lebih khusyuk, giliran sendiri seperti sholatnya ya seperti Rosi, cepet banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tetapi hikmah dan tujuan sholat yang benar-benar dirasakan bagi mereka yang ya menghayati sholatnya, ya, apalagi tadabbur di dalam bacaannya itu luar biasa, ya, apalagi santri ini, ya. Nanti di akhir sih kita praktek sholat. Ya, ini problematika sholat di era kontemporer. Ya, problematika. Apalagi dengan kesibukan kita ya. Meninggalkan sholat karena kesibukan modern. Nah, ini problematika di dalam sholat. Banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, karena apa? Karena sibuk kerjaannya. Ya, kalau santri mah ya masih enak kan? Ya, masih diurus oleh pengurus. Ya, masih dalam lingkungan pondok. Jadi untuk melaksanakan sholat gampang, tapi coba mereka-mereka yang kesibukannya padat sekali seperti pedagang, ya masih banyak yang meninggalkan sholat karena kesibukannya. Ya, kemudian problem sholat lagi apa? Di antaranya kurang khusyuk, entah itu bacaannya yang nggak paham atau nggak bisa sholat, nggak belajar, itu jadi kurangnya khusyuk. Kemudian perbedaan madhab tentang gerakan dan bacaan sholat. Ya, kita ini memang perlu kita belajar ya, belajar tentang bagaimana perbedaan madhab di antara sholat. Itu. Kemudian ada lagi problematika sholat di tempat kerja dan ruang publik. Ya, siapapun, misalkan antum dimanapun ketika bekerja, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, sesibuk apapun.
Nah, kita luangkan waktu untuk sholat, untuk Allah dulu, nanti kita kerja lagi. Jangan sampai dari kerjaan kita sangat sibuknya meninggalkan sholat, itu yang salah. Nah, kemudian bagaimana solusi dan upaya pembinaannya? Ini ya, bagi mereka-mereka yang terkadang lalai dengan sholatnya, perlu kita sadari bahwa apa? Harus menumbuhkan kesadaran bahwa sholat adalah sarana ke Allah atau pertemuan dengan Allah dan bukan sekadar rutinitas. Memang roh kita ya bertemu dengan Allah ya ketika sholat. Ya, oleh karena itu dari sholat tersebut usahakan kita itu harus benar-benar khusyuk. Kemudian ada pendekatan pendidikan pengajaran sholat harus menyentuh makna batin dan moralnya, bukan hanya aspek gerakannya saja yang tadi saya sampaikan. Ya, bahwa sholat itu bukan hanya cuman sholat baca saja, tapi berusaha kita agar lebih mengetahui makna arti sholat itu sendiri bacaannya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholat kita dan ibadah kita, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, mati kita, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah, seperti itu. Kemudian kita menggunakan aplikasi pengingat sholat, arah kiblat di kita, dan pelatihan khusyuk online dapat membantu peningkatan kualitas ibadah, ya. Termasuk juga untuk mengingatkan kita, ya barangkali kita lupa jadwal sholat. Nah, kita yang punya teknologi seperti HP, nggak apa-apa, kita kasih alarm saja untuk pengingat kita waktu sholat. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya bahwa sholat merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Ia tidak hanya kewajiban ritual, tetapi juga alat pembentuk kepribadian dan peradaban. Nah, di era modern yang syarat distraksi, sholat harus dipahami secara lebih substansi dan kontekstual agar nilai-nilai tetap hidup dalam kehidupan umat Islam. Mudah-mudahan kita semua, ya khususnya santri, agar diberikan untuk selalu terjaga dalam sholatnya, amin ya robbal alamin. Coba, adakah salah satu dari kalian yang ingin mempraktekkan gerakan sholat dulu? Ada enggak? Ada? Siapa? Siapa? Ada yang Jindan? Coba ya maju dulu. Jindan. Praktekkan gerakan sholat, hadapnya ke sana, Bib. Nah, Pak Bib. Iya. Silakan, Bib. Akbar. Ini ya. Seperti ini ya. Kemudian rukunya, Bib. Ya, ini yang lurus ya, Bib. Ini gerakan sholat. Kemudian itidal. Ya, itidal. Sujud. Ya. Sujud. Ini seperti sujud. Coba, Bib, hadapnya ke sana, Bib. Ya, biar tahu bagaimana gerakan sholat yang baik. Di sana, biar ya kelihatan. Ke sana, antumnya ke sana, iya. Ya. Ya, ini ya. Posisi kaki seperti ini. Kemudian duduk, Bib. Iya. Kalau bisa ininya yang ya, iya seperti itu. Baik-baik. Lanjut, Bib. Iya. Akhir-akhir, Bib. Ya, seperti ini. Ya. Paham enggak gerakan salat seperti ini? Paham ya? Ya, terima kasih, Bib. Coba tepuk tangan dulu. Ya, dari keterangan saya tadi, apakah paham, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan dari materi tentang sholat tadi kita bisa menjalankan lebih baik lagi sholatnya, bahkan lebih khusyuk lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sa'iril insani wa kulli mahabba al-jinatin al-suhba wal muslimina ajma'ina fil isma fatbal wajudana Nabi Bismillah bil Mustafa Rasulillah wa bi kulli sunni bil Mustafa Rasulillah wa bi kulli sunni bil Mustafa Rasulillah wa bi kulli sunni salawat salam Rabbi alaihi abdahi wa alihi wa sahbihi adada kasisuhi walhamdulillah Sibati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Allahu la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.